Eh, saya awali terima kasih kepada Bapak Nasrul sebagai moderator pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat guru hebat yang telah bergabung di diklat online materi Kanva IGI Kabupaten Bondowoso berjumpa kembali di acara pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir secara tatap maya ini diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan sampai selesai dan memperoleh karya yang terbaik untuk Bapak Ibu sebagai bekal di sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang terhormat, guru hebat se-Indonesia yang bergabung di diklat Kanva IGI Bondowoso ini, marilah kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara yang mungkin sudah di-share di grup WA grup diklat Kanva ini, yaitu pada pertemuan yang lalu telah membahas tentang buku. Kemudian komik digitalnya mungkin nanti bisa Ibu pencariannya nanti saya buatkan di mana tutorial khusus karena biar fokus dulu. Kemudian diselesaikan agar interaktif, dilingkan menjadi NFlip ya. Dan beberapa peserta telah mengumpulkan yang PDF nanti akan saya jadikan e-library untuk karya Canva IGI Bondowoso. Sedangkan link masing-masing peserta itu dimasukkan ke tugas 2 yang telah diberikan oleh panitia. Sehingga hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat presentasi pembelajaran atau pendidikan. Sedangkan nanti video pendidikan nanti hanya sekedar pengenalan saja. Jadi proyek tugas yang ketiga adalah membuat presentasi pembelajaran layaknya seperti PowerPoint gitu ya. Sehingga belajar dari berkreasi, membuat presentasi yang menarik, setelah itu baru mengekspor presentasi pembelajarannya dalam bentuk presentasi mungkin bisa diuji coba kepada siswa gitu ya. Baik Bapak Ibu, rangkaian acara pada pertemuan hari ini kayak ketiga sudah bisa terbaca di slide saya, Pak. Sudah terbaca Bapak Ibu ya? Nah, yang pertama sekarang tepat jam 1:04 kita akan refleksi dulu materi 2 tanya jawab sekitar 20 menit terkait dengan materi pertemuan 2 ya. Kalau pertemuan 1 sudah pengenalan bagaimana Bapak Ibu mendaftarkan Canva for Education ya. Tapi di pertemuan 2 ini ada 2 materi yang bertautan, yaitu membuat PDF di dalam berkreasi dengan buku A4 dokumen, kemudian PDF-nya dijadikan NFlip ya. Mungkin Pak Nasrul bisa memberikan waktu kepada peserta baik melalui chat maupun pakai mikrofon. Silakan Pak. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya baik. Iya. Langsung jawab Pak Nasrul ya. Terkait pembuatan buku kemarin, karena kita belajar melalui Canva secara apa namanya bereksplorasi menggunakan
buat desain kemudian memasukkan elemen-elemen yang ada yang mengerjakan dengan mengetikkan. Nah, untuk tugas ini mungkin tidak semuanya disisipkan dari PDF gitu ya. Kalau cuma copy paste tagnya kemudian dikreasikan tidak masalah gitu ya. Tapi mungkin kayak tabel masih susah, boleh sebagian. Tapi untuk pemanisnya mungkin bisa ditambahkan di desain Canva ini Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti PDF tidak boleh semuanya, tapi kalau bisa dikemas agar menjadi lebih menarik tampilannya gitu ya. Sehingga buku itu lebih maksimal dari segi estetis keindahan menurut desain Canva gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah melakukan proses bagaimana cara memasukkan PDF ke dalam Canva ya. Apakah Bapak yang bertanya tadi sudah bisa itu ya kayaknya? Pak Eko ya? Iya betul betul. Betul betul iya. Iya benar benar ya. Jadi ya bisa mengupload ya, bisa mendownload PDF yang sudah dikreasikan di Canva, bisa berkreasi dari PDF buku-buku yang ada kita kemas sehingga lebih menarik. Kan begitu maksudnya Pak. Kok gitu ya? Baik ya, terima kasih. Itu saja mungkin. Silakan Pak Masrul ya. Iya. Jelas. Ya begitu tadi ya maksud saya. Kita memang menyiapkan diklat ini menggunakan NFT tidak kemana-mana dulu gitu ya. Sehingga Bapak Ibu yang belum bisa memperkaya wawasan saja begitu. Silakan Pak Nasrul. Bagaimana Pak Sodik tadi untuk pertanyaan dan sudah dijawab dari Pak Ismail, kenapa kok tidak pakai Hezin ya? Kenapa kok pakai AnyFlip gitu? Ya, maksud saya begini Pak, Ya. di Canva itu sendiri kan sudah ada izin. Di Canva-nya itu sendiri Pak, ada fasilitas untuk membuat e-book itu, yaitu izin dalam Canva-nya itu. Kenapa harus keluar dari Canva pakai AnyFlip? Yang saya tanyakan apa mungkin ada kekurangan dan kelebihan antara AnyFlip dan Haizen ini Pak? Padahal Haizen itu sudah ada di dalam Canva-nya. Iya ya. Kalau AnyFlip kan di luar Pak, di luar Canva. Ya boleh boleh dikembangkan segitu ya. Jadi teman-teman ya memang saya pakai NFT bukan berarti saya tidak menggunakan Hezin ya. Biar lebih menambah wawasan saja begitu ya. Silakan nanti bisa bereksplorasi membuat dua bentuk link seperti itu ya. Biar biar seragam dulu dengan harapan dari kegiatan Siap, siap ini Pak, siap. gitu ya. Oke. Satu lagi pertanyaan Pak Ismail. Oh, oke, sama-sama Pak Sodik. Bagaimana Pak Ismail? Satu lagi pertanyaan. Iya monggo silakan masih ada Oke. waktu 7 menit ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Ismail dari Bu Fitri. Bagaimana agar siswa kita bisa buka e-book? Bagaimana agar video atau audio juga bisa diakses siswa? Begitu Pak Ismail. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya tadi kan e-book PDF sudah masukkan di NFlip ya. Karena ini bersifat online ya,
maka link tadi yang jelas bisa dibuka siswa kalau juga Pak siswa memiliki paketan atau jaringan internet kan begitu. Ya, jadi memang ada online ya yang interaktif berbentuk ini. Ya. Jika tidak memiliki paketan mungkin bisa diberi PDF-nya ya, di-download baru bisa dibuka. Ya, sedangkan link tadi tidak akan berfungsi jika tidak punya jaringan internet kan begitu. Oke. Jadi untuk siswa agar bisa membuka e-book dan video atau audio itu harus punya paketan ya Bapak Ibu. Kalaupun tidak punya paketan bisa akses PDF-nya saja. Begitu nggih Pak Ismail? Iya. Ya, satu kali lagi Pak Ismail dari Pak Pri. Jika akan menyisipkan halaman, bagaimana Pak nih caranya? Gitu, Oke, Pak. ya. Mungkin saya praktekkan langsung ya. Contoh gini ya. Baik. Halo Pak Halo Ismail, ya. suaranya hilang. Halo. Halo. Cek lagi. Halo. Halo, cek suara. Halo, cek. Gak ada suara, Pak. Halo. Sudah terdengar? Bisa Pak dengar. Oke ya. Sekarang bagaimana cara menyisipkan halaman baik di A4 maupun di presentasi nanti. Yang kita bahas kemarin adalah tentang pada buku A-dokumen gitu ya. Baik, saya buka dulu sebuah file proyek yang saya buat. Bagaimana cara menyisipkan? Ya, saya buka dulu yang kemarin begini. Nah, begini Bapak Ibu ya. Halaman pertama sampai halaman terakhir ini kan sudah selesai. Kemudian bagaimana cara menyisipkan halaman? Sambil masih jaringan ini. Begini ya Ibu ya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak? Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada tanda namanya boleh menduplikat ya. Halaman ini duplikat. Ya kalau ini duplikat satu ini. Jadi setiap halaman ini kan bisa diduplikat. Jadi kalau kita lihat pada halaman itu di pojok kanan atas ada duplikat. Ya. Disisipkannya di mana? Terserah, misalkan ini saya sisipkan duplikat di halaman setelah KD, KI gitu ya. Atau di halaman lain silahkan ya. Saya praktekkan ya di duplikat, klik. Nah, nanti kan ada halaman duplikat. Lalu kita lihat, nah ini ada dua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Begitu Ibu ya. Ya. Kemudian tinggal di blok ini, tinggal dihapus saja di sini. Ya, jadi halaman 2 sudah kosong ini. Jadi di blok jadi kosong ini kan. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Bisa duplikat. Kemudian bisa juga menggeser slide itu atau ke atas atau ke bawah. Ini ada panah ini kan. Kalau duplikat ini ingin berada di bawahnya ya berarti klik ke bawah. Ya mungkin saya beri dulu elemen biar kelihatan perubahannya. Ntar dulu saya beri elemen misalkan ini. Ini elemen ya Bu ya. Nah ini sudah sisipan kan maksudnya. Jika halaman ini ingin dinaikkan ke halaman, ini kan halaman 3 di pojok kiri. Ingin naikkan ke halaman 2 tinggal ke atas. Kalau ingin ke halaman 4 berarti ke bawah terus. Kalau ke halaman 6 diklik terus.
Ini kan, nah ini dia bergeser terus ke halaman berapa yang diinginkan. Mungkin itu saja. Kalau mungkin sudah jelas. Oke, sudah jelas Pak. Halo Pak Ismail. Halo, ya. Oke, Bagaimana? masihkah ada waktu untuk satu lagi pertanyaan Pak? Boleh ya. Satu lagi mungkin bisa langsung dimulai materi itu ya. Oke, setelah Siap. itu kita bisa langsung mulai. Dari Pak Sodik lagi ini Pak, bisakah pada halaman Canva itu diberi nomor halaman secara otomatis seperti di Microsoft Word? Oh gitu. Oke. Baik, untuk sementara saya belum menemukan pemberian halaman secara otomatis di sini, ya. Hanya apa di slide-nya menggunakan penomoran yang saya ambil dari elemen gitu ya. Jadi untuk penomoran otomatis masih belum menemukan. Oke. Oke, kalau begitu bisa langsung dilanjut ke materi Pak Ismail. Oke. Bagaimana Bapak Ibu semuanya tetap semangat di materi yang ketiga ini. Yang sebagian materi keempat pada pertanggal 9 saya hanya berbagi contoh saja nanti bagaimana contoh video pendidikan yang saya buat, ya, bukan berarti adalah video pendidikan yang saya buat ini merupakan yang paling baik. Hanya saja kita adalah sharing and growing together gitu ya. Intinya kegiatan kita yang paling banyak kita adalah membuat presentasi pendidikan atau pembelajaran. Baik itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk video pendidikan sebelum kita membuat presentasi pembelajaran dan melihat video pendidikan, saya akan sampaikan materi kali ini ya, kira-kira cara pembuatan 13.20 hari ini sampai jam 2 gitu ya. Kemudian setelah itu pengenalan pembuatan video pendidikan. Ini atau boleh dibalik nanti ya, bukan tugas gitu ya. Jadi nanti tugasnya adalah membuat presentasi yang seperti PowerPoint yang saya tampilkan sekarang ini. Ini adalah sebuah presentasi pendidikan yang dapat di-download dalam bentuk PDF. Nanti presentasi itulah yang akan dimasukkan sebagai tugas 3. Sedangkan untuk video pendidikan ini hanya mengenal saja ya. Bagaimana Ibu? Apakah saya balik dulu Bapak Ibu? Mengenal video pendidikan dulu. Kita mencobanya, Ibu melihat ya. Saya akan ke contoh dulu biar Bapak Ibu memahami contoh video pendidikan yang pernah saya buat. Mengenal dulu ya, saya balik gitu ya. Di sini pada slide ini saya membuat link, kemudian buat juga barcode ya. Nah, yang HP-nya aktif, coba link yang ada di layar ini yang menggunakan alat dua alat di scan ya. Yang tidak menggunakan hanya satu alat, boleh di browser Chrome diketik ya, bit.ly /video pendidikan _Canva huruf kecil. Mungkin bisa dicoba dilihat dulu Ibu ya, sambil saya juga akan memutar. Saya tampilkan video ini ya. Di sini tidak bisa diklik ya. Di sini belum diklik, masih belum bisa klik ya. Nah, diklik ini. Ini contoh yang di layar saya ya. Ibu bisa mencoba dengan scan atau link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya adalah PMR Madya SMP Negeri 1 Jambesari Darussalam. Di sini kami sedang melakukan pelatihan pertolongan pertama bersama dengan pembina kami, yaitu Ibu Agustin Tijang. Saya fullkan dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya adalah PMR Madya SMP Negeri 1 Jambesari Darussalam. Di sini kami sedang melakukan pelatihan pertolongan pertama bersama dengan pembina kami, yaitu Ibu Agustin
karena telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di sini. Menyimak sampai selesai Bapak Ibu, tidak sampai 2 menit ini kayaknya. Ada pepatah mengatakan, Bisa lihat pakai link atau barcode tadi. nama saya Anggita Nurul Madarina dari perwakilan PMR Madya SMP 1 Jambesari Darussalam dengan nomor tim 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertolongan pertama dan cedera sistem otot rangka. Dalam kehidupan sehari-hari, musibah kecelakaan bisa datang dimanapun dan kapanpun. Untuk itu, kita membutuhkan pertolongan pertama. Ada yang tahu di sini pertolongan pertama? Tidak ada. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit, cedera, atau kecelakaan yang menggunakan unit desa. Nah, di dalam pertolongan pertama ada jenis-jenisnya, jenis-jenis penolongnya yang dibedakan menjadi 3. 1. Orang awam. 2. Penolong pertama. 3. Tenaga khusus. Nah, dalam sebuah kegiatan pasti ada tujuannya. Dalam pertolongan pertama juga ada tujuan-tujuannya yang saya rangkum menjadi 3M. 1. Menyelamatkan jiwa penderita. 2. Mencegah terjadinya cacat. 3. Memberikan rasa nyaman. Seorang melakukan pertolongan pertama harus memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu 1. Menyelamatkan diri. 2. Menjangkau penderita. 3. Mengenali dan mengatasi masalah yang menyangkut nyawa. 4. Memberikan bantuan atau rujukan. 5. Menjaga kerahasiaan medis penderita. Nah, sekarang kita beralih ke cedera sistem otot rangka. Nah, seorang untuk dapat berdiri, kita membutuhkan susunan tulang. Untuk itu kita membutuhkan Halo, Pak Ismail. Halo. Oke. Ya, mungkin itu sedikit contoh sebuah presentasi video pendidikan ya. Tapi tidak diajarkan, ini hanya sebagai pengenalan ya. Baik, saya akan buka terlebih dahulu. Saya share screen materi hari ini. Saya lanjutkan dulu. Ya, tadi adalah video pendidikan di mana di dalamnya bisa disisipkan sebuah video dan diberi bingkai. Itu adalah kalau ibu buat bisa berkarya sendiri nanti dengan cara klik pada, ini saya kenalkan dahulu Bapak Ibu, untuk membuat beberapa presentasi pada buat desain. Ini ada presentasi pendidikan, ada video pendidikan. Tentunya video pendidikan ini hanya ada pada akun belajar yang menggunakan akun belajar.id atau yang berbayar ya. Sedangkan yang menggunakan akun biasa tidak bisa gitu ya. Ini yang pertama. Kita nanti akan bekerja di presentasi pendidikan yang ini, akan bekerja sebentar lagi caranya. Yang kedua, bisa di-scroll ke bawah nanti dicari, yaitu presentasi 16:9 ya. Ini layar lebar. Ada juga nanti bisa mengeksplor presentasi 4:3 ya. Ini adalah bisa dicari ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang akan dibuat mungkin akan menggunakan dua cara nanti Bapak Ibu. Bisa presentasi pendidikan yang di sini, bisa juga yang dicari presentasi pendidikan 16:9. Sementara itu dulu yang mungkin Bapak Ibu masih bingung atau tidak. Lanjut dulu Pak Nasrul ya. Oke Pak, lanjut dulu. Baik ya. Nah, bagaimana sekarang cara membuat presentasi pembelajaran ya? Saya akan buka contoh yang sekarang saya buat ini ya. Ini slide saya yang saya buat untuk presentasi saat ini. Coba diperhatikan ya sambil melihat apa yang harus kita urut proses pembuatannya. Nah, baik, ini saya akan tunjukkan tampilan dulu ya berupa presentasi pembelajaran atau pendidikan ya. Jadi yang tampil yang saya pakai ini sekarang saya tidak menggunakan PowerPoint ya. Nah,
cara mempresentasikan ini sudah jadi ya Ibu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya nanti kita lihat setelah saya menunjukkan contoh ini. Caranya Bapak Ibu, kalau di sini muncul tampilkan, gitu ya. Jadi cara menampilkan nanti sebuah presentasi pendidikan pembelajaran yang dibuat dari Canva ini. Di sini ada beberapa jenis yang mau ditampilkan. Di sini ada yang standar, ada putar otomatis, ada tampilkan presentasi, lihat catatan dan slide selanjutnya. Jadi ada kayak apa namanya catatan pinggir ya. Sehingga Bapak Ibu saat presentasi catatan pinggir tidak muncul, tapi yang muncul adalah layar lebarnya. Kemudian bisa juga ini adalah tampilan dan rekam. Jadi Canva ini juga bisa merekam, aplikasinya merekam. Hanya saja ini di sini beta ya Ibu ya. Ya. Jadi ibu merekam di depan Canva, membuat pembelajaran seperti membuat tutorial di lainnya itu. Ya nanti akan muncul kalau saya coba klik tampilkan dan rekam. Ini masih beta ya. Kemudian klik selanjutnya ya. Kebetulan di sini pada masuk ke studio ya. Masuk ke studio ini artinya Bapak Ibu bisa merekam wajah dan slide yang ada ini Ibu. Dulu saya perlihatkan dulu ya Ibu. Nah, saat masuk studio maka nanti ada mulai rekam dan wajahnya bisa ditampilkan ya. Nah, kebetulan di sini kemarin akun saya masuk pakai laptop tidak bisa masuk, tapi saya pakai komputer lain masuk gitu. Jadi ya Ibu ya. Nanti silakan dicoba sendiri karena ini bukan materi merekam layar ya. Nah, seperti ini Pak Ibu. Ini sudah loading ya Ibu. Ini ada gangguan tadi sudah masuk. Ini Bapak Ibu ya. Ini kalau merekam tinggal klik rekam jalan nanti ya. Diklik rekam saja gini sambil menjelaskan rekam. Ini ada hitungan 3 2 1. Nah, sambil Bapak Ibu slide-nya diputar-putar seperti ini. Slide 1 naik, slide 2 jelaskan, menyampaikan materi sambil nunggu ya ini. Terus sampai sesi terakhir, slide terakhir. Kalau mau dijedah, mungkin ada gangguan, kita masih berhenti. Di sini dijedah, diklik atau akhiri rekaman. Ini saya contoh saja, akhiri rekaman. Maka langsung perekaman slide ini sudah terekam secara online, berada di proyek nanti ini. Semakin banyak slide dan sebagainya, mungkin prosesnya tergantung jaringan di sini ya. Nanti bisa batal, bisa buang. Ini hanya contoh bagaimana berapa fungsi pada saat menampilkan presentasi ya. Nah, biar proses dulu ya, biar nanti bisa terlihat. Oke ya, sudah. Nah, di sini bisa diunduh, simpan dan keluar ya. Oke, sudah. Sementara seperti ini ya Ibu ya, ini contoh merekam layar. Ternyata Canva bisa. Nah, untuk hari ini kita belajar. Saya close dulu di sini. Nanti Bapak Ibu saat di sekolah, jadi bukan di sini, menampilkannya adalah seperti ini, tampilkan standar saja ya. Kalau standar itu tergantung kita ngekliknya ya. Nah, sambil sekarang saya menjelaskan materi hari ini ya. Apa saja yang akan kita kerjakan, baru setelah itu praktek. Mungkin bisa dicatat poin-poinnya, slide 1, slide 2 dan seterusnya. Kita bisa membuat urutan-urutannya. Saya tampilkan ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang pertama. Setelah materi saya bacakan tadi, tunggu sebentar dulu ya. Slide selanjutnya, next, bentar dulu. Lalu yang nah gini Bapak Ibu ya, tugas 3 saya perjelas, yaitu membuat presentasi pembelajaran dengan Canva. Materi boleh diambil dari buku PDF yang tadi Bapak juga bertanya Pak Eko ya, juga boleh. Itu tugas 2. Atau materi lainnya boleh buku ISWA, buku penunjang, atau file DUC, file PPT sesuai mata pelajaran yang mampu ya. Nah, agar Bapak Ibu bekerjanya tidak 2 kali, bisa mengambil dari buku yang kemarin dibuat PDF tadi,
dengan cara copy paste, tetapi desain ukurannya nanti menggunakan yaitu buat presentasi pembelajaran. Itu ya maksudnya ya Ibu ya. Jadi boleh ngambil dari buku PDF yang kemarin dibuat gitu ya. Kemudian boleh mengambil dari buku siswa atau buku penunjang lain, baik berupa file DOC, PDF, PPT boleh. Kemudian diedit, dimodifikasi semaksimal mungkin di Canva karena bisa tambahkan elemen-elemen yang ada termasuk link, evaluasi dan seterusnya, Ibu ya. Ini untuk materi. Bagaimana cara nanti mengupload ya, sebelum nanti bagaimana cara mengupload PDF, PPT ke dalam Canva baru edit, nanti saya tunjukkan. Yang penting sekarang ikuti dulu urutan yang akan dibuat. Baik ya. Nah, slide 1 Bapak Ibu seperti kemarin di dalam buku tentunya bisa mengisi opening tadi, nama logo, nama lembaga, logo IG tetap ditempel, judul mata pelajaran, materi pokok, judul, nama penyaji atau pengajarnya ya. Tahun atau tanggal boleh karena kalau penyaji itu biasanya pakai tanggal terserah gitu ya. Yang penting ada unsur yang jelas, materi, judul ya, nama lembaga dan penyajinya gitu ya. Ini slide 1 yang harus Bapak Ibu buat. Nanti prakteknya ntar lagi ya. Kemudian untuk slide 2 itu berisi adalah KD dan indikator atau tujuan pelajaran yang mungkin sudah kemarin juga dibuat ya. Atau boleh mencari yang lain terserah Bapak Ibu gitu ya. Ya. Jadi caranya biar tidak kerja 2 kali, bisa copy paste, boleh ketik kembali. Yang penting bagaimana mendesain bisa lebih bagus lagi. Kemudian itu slide KD. Kemudian slide 3 dan seterusnya. Ini adalah berapa banyak slide yang Ibu buat, terserah konten materinya gitu ya. Bisa berisi materi slide 3 sampai seterusnya, contoh soal, tugas siswa atau latihan soal. Ya, jadi banyak slide disesuaikan. Apakah 6 7 slide ya, 8 slide terserah Bapak Ibu ya. Usahakan di slide ini lebih berkreasi dengan unsur yang menarik gitu ya. Sudah jelas ya urutannya slide 3 seperti itu. Kemudian slide berikutnya setelah slide 3 dan seterusnya berisi Canva, ada slide evaluasi ya. Mirip seperti yang kita buat di dalam A4 dokumen ya. Berisi evaluasi ya, berisi link dan barcode. Ya, sebagai ujian ataupun nanti latihan bisa disisipkan. Ya, tidak ada artinya aturan yang berlebihan. Silakan berkarya, berkreasi tergantung kemampuan Bapak Ibu ya. Minimal materi ini sedikit bisa dipahami. Sedangkan yang masih rumit, yang belum bisa, nanti bisa dipelajari kembali gitu ya. Setelah slide evaluasi ya, kalau kemarin kan sampai slide ini. Kalau di presentasi nanti diberikan ada namanya slide penutup gitu ya. Isikan kesimpulan dan pesan setelah mempelajari materi pembelajaran, termasuk mungkin ada pembelajaran diskusinya diatur di materi sebelumnya ya. Jadi ini bukan berupa buku ya, tapi adalah presentasi pembelajaran. Berisi kesan dan kesimpulan dan mungkin diberi tambahan informasi pembelajaran selanjutnya ya, karena mungkin materi nanti akan berlanjutan gitu ya. Diberi ucapan terima kasih dan sebagainya, seperti layaknya kita mengajar tatap muka biasa, begitu ya Ibu ya. Ya itu adalah slide yang harus kita buat dari slide 1, slide 2, slide 3 sampai slide penutup gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana langkah membuat presentasi pembelajaran ya. Kira-kira kita perlu dulu sekitar 30 menit ya, 30 menit ya. Nanti baru tanya jawab Bapak Ibu sambil nyoba satu persatu ya. Karena teknisnya banyak sekali caranya ya. Langkah pertama membuat sendiri misalkan ya. Pak, saya ingin tidak buat sendiri tapi
mengupload dan merubah ukuran. Nah, nanti saya jelaskan. Ya, biar ini teknis pertama ya. Mungkin ibu punya desain yang disiapkan template-nya oleh Canva, kita langsung klik buat desain, kemudian klik presentasi pendidikan. Apakah boleh pakai yang di bawah sendiri? Juga boleh gitu ya. Saya contohkan yang ini dulu. Presentasi pendidikan, diklik aja. Sambil mengamati apa saja yang tampil setelah klik presentasi pendidikan atau pembelajaran ini nanti ya. Tentunya pasti diarahkan ke template gitu Bapak Ibu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini telah ada presentasi yang disarankan. Bisa dilihat di sini ada matematika, kuis, kemudian bahasa Inggris ya. Kalau di scroll ke bawah sini bisa kita cari presentasi buku raport, sejarah ya, atau boleh dicari di kata kunci di sini. Ketikkan kata kuncinya. Ya, boleh ya. Tapi kalau ibu tidak mau nyari ya langsung saja bisa scroll dulu. Ya. Ini dicari yang kira-kira ibu inginkan seperti apa. Ntar saya ambil satu template ya. Jadi bukan buat template sendiri ya, dia sudah ada. Tapi template ini boleh dimodifikasi ya, termasuk posisinya seperti apa. Misal saya ambil dari sini, presentasi ini tentang saya, gitu ya. Ada Bapak Ibu yang sudah buka, mungkin pakai laptop bisa dicari ya, bebas ya. Saya akan buka yang ini. Nah, yang ini Bapak Ibu. Terapkan semua 21 halaman. Kalau ini diklik, maka 21 halaman yang ada di sini ini akan muncul di catatan tambahan ini ya, urut ya. Mulai dari opening sampai halaman terakhir di sini. Di sini ada langkah-langkah apa yang mungkin bisa diarahkan oleh template ini ya. Kalau ibu hanya ingin satu, boleh satu saja di sini. Klik satu. Yang mana yang mau ditaruh di depan. Tapi kalau ini disarankan mungkin bisa semua. Slide nanti yang tidak dipakai boleh di delete gitu ya. Saya terapkan dulu 21 halaman ya. Kita lihat slide demi slide. Nah, ini sudah halaman depan opening. Ini ada tanggal, bisa langsung kita edit kan begitu. Gitu ya. Tentunya Bapak Ibu, ini slide 1 ya. Slide 2-nya seperti tadi ya. Ini bisa scroll ke bawah halaman 2. Di sini sudah ada kata-kata penunjuk. Kalau memang tidak cocok skenario ini boleh Bapak Ibu modif ya. Ya, jadi ini ada sini bagian 1 kosong. Identifikasi kata hilang pada setiap butir, tuliskan jawabannya pada kata Anda. Jadi masih explore pada ISOA. Ya, ini pertanyaan 1 berpikir. Jadi Ibu membuat pertanyaan di sini. Pertanyaan 1 ini diketik di sini. Ya, ini di sini materi kan berpikir seperti ilmuwan. Nanti bisa diganti tentang materi lain, di mana slide ini berisi pertanyaan sampai pertanyaan 5 gitu ya. Jadi model diskusi pertanyaan baru identifikasi. Ini penunjuknya ya. Ya, ini sudah ada, tinggal nanti nyisipkan. Oh, ini foto. Tinggal dinyisipkan di sini ya. Kalau di del, ini di del Ibu. Nah, ini bisa nyisipkan dari unggahan atau foto. Elemen apa yang diperlukan ini bisa diklik diganti ya. Ini teknis Bapak Ibu ya. Teknis ya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kalau Ibu ingin merubah dengan mata pelajaran lain, nanti tinggal ya ganti ya, dicocokkan. Nah, sekarang sebelum melanjutkan mengisi, perhatikan Bapak Ibu beberapa tulisan ini. Setelah saya klik, nah di sini ada garis namanya grup ya, grup. Kalau Ibu langsung ketik di sini mungkin sudah di grup. Kalau ingin ada yang dibuang masing-masing, caranya diklik agar tulisan ini terpisah ya. Bahasa lainnya ungroup ya. Kalau di tampilan saya ini ada tulisan pisahkan. Jadi bahasa Inggrisnya ungroup ya. Karena saya pakai bahasa Indonesia ya.
Kalau mau dipisahkan diklik, kalau nanti digabung, nanti di apa seleksi ya. Saya pisahkan dulu ya Ibu ya, klik saya pisahkan, udah. Ini setelah dipisahkan agar Bapak Ibu bisa ngintip satu-satu, bisa diklik keluar ya. Nah ini sudah bisa dipindah-pindah ini, bisa dihapus di del misalkan, terserah. Ibu di del, yang ini tidak cocok del, udah tinggal ini misalkan, ya. Mungkin contoh ini, tinggal nanti ini diganti. Misalkan materinya tentang apa, yang saya buat kemarin ini masih tentang bentuk aljabar karena sesuai dengan PDF. Nah, kalau saya sudah punya di Canva, saya download PDF, ya. Saya coba buka PDF dulu, ya. PDF-nya boleh copy paste ya. Bisa copy paste ya Bu ya. Ya, saya buka dulu. Cara copy paste saya buka setelah PDF kemarin di download. Sebenarnya bisa diupload ya. Diupload buku kemarin, kemudian diubah ukuran. Tapi sekarang memodif dulu ya, biar Bapak Ibu punya cara tersendiri ya. Silakan yang sudah mau mengupload silakan. Coba saya ambil dulu buku yang telah saya download kemarin PDF-nya. Kita dulu ada di sini. Nah ini PDF nih. Ini PDF saya buka dulu. Hanya saja nanti buka tutup ya. Minimize, maximize terus gitu ya. Ini cara apa namanya? Cara satu persatu ya. Kita dulu karena ini online, sama-sama buka ini loadingnya banyak kayaknya. Oke. Saya perkecil dulu. Ini ya Ibu ya. Ya, caranya kan diselect biasa seperti ini. Di blok Ctrl C, kemudian buka PowerPoint Ctrl V. Ini ya. Ini ya kalau ini manual. Terus nama, kalau malas ngetik ya. Kalau tidak malas ngetik ya diketik aja kalau pendek. Copy ya. Kalau nanti masih salah diedit aja di sini. Ctrl V. Sudah. Seperti ini ya. Ini nama gitu ya. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang harus dimasukkan lagi? Apakah gambar yang ada di PDF ini bisa di-copy? Gitu ya. Kalau di-copy ini karena sudah nempel, nanti ada cara lain nanti menggunakan grouping ya. Kalau kita ingin memotret ya, boleh di screen nanti ya. Kalau mau di screen nanti seperti ini, backgroundnya dihilangkan bisa ya. Mau ditempel di sini Ctrl V kayak gini ya Bu ya. Ini kan hasil kopian. Kalau mau di remove nanti diedit gambar seperti biasanya, tinggal ke klik penghapus latar belakang seperti ini ya. Tapi karena gambar ini sudah, daripada nyari lagi di elemen ya, jadi cukup aja ini yang diterapkan ya. Ini backgroundnya sudah hilang, cuma ini belum bersih seperti biasanya. Kalau tidak ya di delete aja. Boleh mencari di elemen ya, diketikkan apa orang belajar atau belajar ya, diketik aja gini. Disesuaikan dengan keinginan ya. Mau dipakai yang edu silakan, ini edu ya silakan. Ya. Yang ini tidak cocok ya, di del aja. Gitu ya. Begitu Ibu ya. Jadi gambarnya tadi, contohan tadi, karena tulisannya biasanya ngegroup ya, ada yang grup kita bisa pisahkan. Kalau tidak bisa langsung ditempel atau copy paste di masing-masing tag. Ini cara membuat cover ya. Setelah cover jadi, nama sekolah tinggal nanti kontrol D aja di sini. Kalau Ibu tidak ada nama sekolah di PDF-nya, kalau muncul ya copy paste aja. Ya, ini karena tidak ada di sini. Berarti caranya ketik biasa ya. UPTD biasanya diketik ya. Setelah duplikat aja biar cepat. UPTD SPF ya. Ini SMP, SMA atau SD terserah. Ya ini sekolah saya. Jambi Sari. Ya namanya nama terpanjang di kabupaten ini Bondowoso.
Yang lain kecamatannya namanya pendek-pendek. Yang saya panjang sekali ini, ya. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini slide 1 cover dulu ya. Kalau ingin memperbesar kecil, ini kan ada pojok ini. Tinggal tarik ya, tarik memperbesar. Kalau ingin tulisan bawahnya akar kanan, tandanya ada geser kanan ke kiri nih. Nah, ditarik gini. Ingin dibesarkan lagi, pojoknya tarik lagi. Ya. Pojoknya tarik lagi gini. Ya. Mindahnya ya dipindah seperti biasa ini ya, Ibu. Sudah Bapak Ibu ya? Agar Bapak Ibu ini efeknya kurang gambar ini efeknya terlihat nempel tak terbaca. Nah, sekarang saya tambahkan agar ada background khusus untuk tulisan ini. Bapak Ibu ada yang namanya efek. Ya, ini sekarang efek dulu ya. Nanti slide 2, slide 3 dan seterusnya bisa dikembangkan. Cukup di slide 1 saya simulasikan beberapa tentang elemen dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal berkreasi seperti kemarin ya. Oke ya, ini efek ya. Jadi tulisan ini saya akan beri efek seperti background ya. Dari sini OP3F. Di sini Bapak Ibu bisa bayangan. Terus timbul ya. Kemudian ada ingin diberi latar belakang. Nah ya, gini. Kalau tidak diberi latar belakang kan tidak kelihatan ini. Terus latar belakang ini saya kembali lagi klik efek. Latar belakangnya warna hitam. Bapak Ibu lihat di bagian bawah ada kelengkungan, ada sebarkan, ada transparansi ya, ada warna. Kalau di scroll ke bawah ini nanti di sini latar belakang ya, ini ada kelengkungan. Nanti kalau ada tulisan lengkung nanti saya coba ya. Sekarang latar belakang dulu, klik latar belakang. Warna mungkin ini putih, kita misalkan cek kuning. Tidak kelihatan tajam. Ya, ini tinggal diberi warna lain. Ya, kira-kira yang bisa tajam terlihat. Ya. Efek untuk ini ya. Kalau tidak memberi efek terserah, tergantung tata desainnya dengan latar belakang ya. Saya beri background ini warna background karena ada tulisan putih menumpuk di putih juga kadang tidak kelihatan gitu ya. Kemudian saya contohkan lagi cara memberi efek ya. Klik efek ya. Contoh yang sekarang bentuk aljabar ya. Aktifkan tag kemudian efek. Kemudian Bapak Ibu ini tidak ada efek, maksudnya kembali ke normal. Bayangan timbul, kalau ini timbul ya. Kemudian ini bentuk begini, ini diklik aja bentuknya ya. Kalau ingin tebal, ketebalannya digeser aja gini Ibu. Fontnya bisa dirubah seperti biasa font ya. Misalkan fontnya mau dirubah ya, terserah. Coba ini misalkan. Nah, ini geser ke sini, berkecil terus berbesar. Ini agar ada spasi digeser. Nah, sementara ini efek tulisan gambar, jadi efek ya. Sampai sini paham Bapak Ibu efek? Efek tulisan ini tidak melengkung karena bentuknya di sini tidak ada. Kalau ingin dilengkungkan, diklik ada lengkungan di bawah sendiri di sini. Di bagian bawah klik lengkungan, ini tulisan melengkung ini. Kalau ingin lengkung ini otomatis ya lengkungannya. Tinggal nanti diedit ya, kelengkungan seperti apa. Ada scroll ke bawah untuk mengubah sampai mana lengkungan tadi. Kalau mau kembali lagi ya, kembali ke tidak ada. Ini lurus ini, kembali lagi ke sini. Jadi tulisan ini kembali tidak ada lengkungan, tidak ada artinya tetap bentuk aslinya. Terus begitu. Dicoba explore sendiri dulu ya. Ini teknis ya Bu ya. Ini gesernya seperti ini. Ini tetap dalam menjadi efek. Coba. Efek ini masih tulisan data tapi tidak ada background seperti yang di bawah. Saya kasih lagi efek ya.
Tapi tergantung Bapak Ibu nanti apakah perlu efek atau tidak. Caranya klik latar belakang. Warnanya disesuaikan. Terus misalkan kuning ya. Tapi tulisannya dirubah. Tapi kalau kuning tidak jelas. Apakah biru, apakah warna lain ya. Apakah hitam, apa seperti ini. Ya. Ini desain pertama. Jadi silakan nanti tahunnya letakkan di mana, tekniknya sama. Kemudian sekarang unggah logo ya seperti biasanya. Klik unggahan karena logo itu punya milik sekolah. Selain ada di website, mungkin ada yang ada di perangkatnya masing-masing ya. Teknisnya dengan klik unggah media ya, dicari ya. Saya ada di bawah sendiri ini karena pertama kali saya buat, ada di bawah ini. Cari logo. Nah, klik logo. Logo ini diklik ya. Diposisikan di mana logo ini. Disesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau ditarik, nariknya jangan narik di tengah. Ya. Ini gesernya begini. Posisinya misalkan di sini misal ya. Di center, nanti terserah Bapak Ibu ya. Di mana posisinya. Ya. Kalau warna ini kurang terang nanti bisa diatur. Kemudian tambahkan logo IG ya. Yang sudah diupload kemarin. Saya kira sudah paham cara menguploadnya. Dulu saya cari logo IG. Nah ini. Nah ini silakan disesuaikan posisinya di mana. Potong bentar. Ntar saya geser dulu. Nah, diperkecil sini. Kena potong lagi. Ini Bapak Ibu ya. Kalau di sini tertutup ya mungkin ini bisa dihapus saja, diklik del aja ini. Kalau mungkin kurang memberikan keindahan tampilan ya. Kalau background ini mau diganti nanti silakan ya, mungkin kurang cerah ya, tinggal diganti. Begitu ya Ibu. Seperti dicari di tanda tambah warna ini ya. Apa yang diinginkan disesuaikan sendiri. Gitu ya Ibu ya. Itu misalkan Ibu ya. Sampai di sini saya berkreasi dulu di sini Bapak Ibu ya. Tambahkan foto Bapak ya. Foto terserah. Kemarin kan sudah belajar tentang bingkai ya. Tentang bingkai. Tapi ada juga yang caranya misalkan gini, saya kemarin menggunakan elemen ya. Cari bingkai gitu ya. Seperti biasanya bingkai kayak. Ya disilakan dicari, ada yang berbentuk HP ya. Misalkan cari yang berbentuk HP. Nah, ini misalkan ini. Ini ya Ibu ya. Ini saya berkarya pakai ini. Pakai HP ya. Masukkan foto. Ya, foto sendiri gitu ya. Saya ambil, tekan ini foto ini. Tinggal digeser, masukkan ke sini. Ya. Cuma di sini tidak sempurna karena melebar gitu ya. Kalau nanti memanjang, silakan. Misalkan coba lagi yang lain. Diekspor sendiri ya Ibu. Kalau ini misalkan masuk ke sini. Nah, ini gini ya Ibu, masuk ke sini. Ini gambar. Mau modif lagi silakan. Di foto ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencari unggahan lain. Misalkan kadang-kadang tampil pernah di ini foto Bapak Ibu ya. Ini kan foto ini. Sekarang ini biar masuk ke sini kan gitu. Ya. Oke ya. Agar ini transparan, tentunya ini kan ada background. Kembali ke edit gambar, penghapus latar. Kita tunggu agar foto tadi masuk di dalam HP gini ya.
Ini Bapak Ibu ya. Ntar saya perbesar dulu biar tidak bingung. Nah ini foto saya masukkan ke sini. Seolah-olah foto tadi ada yang megang gitu ya. Ya, saya geser dulu tag ini biar tidak terganggu. Kita tinggal geser. Nah, gitu ya Bu ya. Ini seolah-olah saya ada di dalam kamera HP ya. Ini kan ada di sini, kosong masih. Kita tumpuk di sini. Kalau tidak kelihatan, bisa di posisinya dibalik. Ya. Ini masuk ke sini. Disesuaikan. Kemudian Bapak Ibu, untuk blok, nah ini blok apa untuk ngegroup. Nah, ini kan kalau di select ya, kalau ini select dari atas, ini kena grup semua ini. Nah, gimana caranya ngeblok ini ya? Nah, jadi hanya dua ini yang diblok. Kemudian kelompokkan atau grup agar kalau digeser, jelas Ibu. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi cara blok. Saya batalkan dulu. Cara ngegroup, kemarin mungkin belum sempat. Nah, ini kan lepas ini. Ya. Kita dulu. Ini saya geser sedikit ya, nanti tinggal diatur lagi ya. Ya. Ini foto saya masukkan ke sini ya. Jadi kalau kurang besar tinggal diatur, disesuaikan. Di sini ada dua gambar ya. Agar tidak mudah lepas antara satu dengan yang lain, caranya di grup begini ya Ibu. Nah, kalau ini ikut kan Bapak Ibu ya. Coba di sini lagi, coba sehingga ada ikut. Lah ini masih ikut. Berarti posisinya kurang geser sedikit ya. Atau salah satu yang digeser ini boleh digeser dulu agar tidak kena select maksud saya. Jadi selectnya caranya pakai mouse sampai tergrouping ada dua buah garis ini. Setelah itu di atas pojok kanan ada kelompokkan atau grup. Oke. Setelah itu kembalikan ke posisi yang lain di mana misalkan di sini. Terus judulnya tinggal digeser ya. Ini tampilan open gitu ya. Tinggal diatur posisinya sesuai dengan keinginan masing-masing ini ya Bu ya. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin sementara sebelum ke slide berikutnya. Apa lanjut dulu? Bisa diikuti Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, bagaimana? Monggo dilanjut Pak Ismail. Oh, dilanjut dulu ya. Jadi ini nanti bisa ditambah tahun dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi pada slide 1 tadi opening sudah belajar materi kemarin yang sudah kita tambahkan ya. Ya. Cara ngegroup juga Bu ya. Nah, cara ngegroup misalkan ini, saya ulang lagi sekali lagi, antara tulisan bentuk aljabar dan nama saya, agar nanti kalau digeser tidak lepas, caranya ya di grup seperti ini, ya. Kalau mau di grup semua silakan. Tapi kalau ini posisinya seperti ini, dipaskan posisinya, ya, di grup ya. Nah, kalau ada yang ikut satu harus dipindah dulu, biar tidak kena select mungkin, ya. Terseleksi jadi gini. Sudah jelas ya? Jadi kelompokkan. Nah, ini sudah kalau dipindah sudah tidak satu-satu grup ya. Kalau ingin melepas, pisahkan atau ungroup ya, yang bahasa Inggris. Pisahkan gini. Tinggal bisa sudah. Klik keluar, geser-geser tadi. Nah, gitu ya Ibu ya. Ya, ini sementara kita belajar sudah sampai pada grouping. Ya. Tinggal nanti pada cover sesuaikan sesuai dengan harapan nanti ya, ada apa namanya tahun, tanggal dan sebagainya. Bapak Ibu sesuaikan dengan materi ada ini teknis penambahan itu. Kemudian Bapak Ibu tampilan ini kalau ditampilkan seperti PowerPoint belum masih berbicara pada animasi. Ya, saya akan beri animasi ya Bapak Ibu ya. Tulisan ini misalkan tag bentuk ini.
Ya, saya klik. Di sini ada animasi ya. Kalau di sini klik juga ada animasi. Apa bedanya? Di sini ada waktunya 5 detik ya. Kalau mau dirubah di sini ada pengaturan animasi. Di sini ada pengaturan. Apakah animasi ini mau diterapkan ke semua halaman? Tinggal centang. Kalau tidak, tidak usah satu-satu. Ya, saya klik animasikan. Ya, jadi nanti ada 2 tampil animasikan. Ini animasi halaman ya. Dicoba aja satu-satu. Oh, seperti ini. Ya, dicari seperti scroll ke bawah aliran foto. Jadi tampaknya seperti ini ya. Kalau di PowerPoint itu kan satu-satu ya. Kalau di sini, kalau di Canva masih muncul semua, saya belum menemukan. Kemarin saya cari satu persatu di enter, ternyata sekali keluar bersama ya. Ada yang begini ya. Ada yang seperti apa namanya, storm ya, dicari ya. Dan semua yang edu sudah banyak jenis. Nah, ini buku clipping, ini animasinya ya. Ini animasi yang pertama, cara yang pertama. Ya. Ya, kalau diklik lagi kembali ke sini kan. Ini artinya sudah ada animasi. Klik ya, animasi. Kalau mau diterapkan semua. Kalau ingin dihapus, ini di sebelah kiri bawah ada hapus. Tidak jadi ya. Jadi animasinya tidak jadi, kembali ke asal. Ini ya. Itu animasi halaman namanya. Sekarang animasi untuk huruf ya. Atau kata, di sini bentuk aljabar misalkan. Setelah diklik ya, saya ulang lagi, klik, ada animasikan. Nah, klik animasikan. Di sini nanti ada animasi halaman, ada animasi tag. Ya, saya ambil misalkan tulisan sederhana ini sini. Sebelum diklik, arahkan saja di sini begini. Kalau yang naik kayak gini. Kalau shift seperti ini, tidak usah diklik dulu. Ini yang seperti ini. Ini yang seperti ini ya, Ibu ya. Yang cocok misalkan, oh ini. Kalau cocok diklik aja, cocok sudah. Kalau sudah cocok diklik sesuai dengan animasi. Di sini ada animasikan keduanya. Artinya ini ada 2 kata. Kalau keduanya berarti diklik keduanya. Ya. Ya. Kalau dalam berarti ini animasi ke dalam. Animasi keluar ya. Intensitas nanti bisa di scroll ke bawah di sini. Ya. Ini animasi, terkait animasi ya. Diklik di sini animasi ya. Animasi tag ya. Kalau ingin dihapus animasi ini, di sini ada hapus animasi, tidak jadi ya. Ya. Saya pilih aja di sini misalkan. Oh, gini aja dah. Sudah sementara di sini. Ya. Dan seterusnya di sini sudah terpilih animasi halaman ya. Ya, sudah. Kalau diklik kembali ke bentuk normal, kembali ke bentuk animasi. Yang di sini ya, animasi tag ya. Cari aja animasi tagnya seperti apa. Ya. Jadi tampilannya nanti bisa berbeda-beda tergantung jenis animasi yang dipilih. Ya. Nah, bagaimana untuk slide berikutnya? Ya, nanti setelah lengkap dengan animasi, slide kedua, nanti Bapak Ibu berkreasi ya. Dengan cara menambahkan KD, ada yang dimodif, tinggal copy paste seperti biasa ya. Saya kira untuk menambah elemen baik animasi sudah paham Bapak Ibu. Kalau sementara untuk slide 2, cara menambahkan tinggal nanti seperti biasa ya, duplikat ya. Ini kita belajar mengetik biasa ya, dengan copy paste dari sini ya, dari PDF yang ada ya, di copy biasa Ibu ya. Ya gitu ya. Ini cara yang satu-satu ya, mungkin lama sampai halaman. Tapi kalau Bapak Ibu sudah buku PDF-nya jadi, kalau pakai buku lain juga boleh. Yang penting materinya itu kan satu kesatuan ya, dengan tujuan pelajaran yang sudah jelas ya. Baik Bapak Ibu ya, saya contohkan dulu. Sementara sampai animasi membuat cover ini cukup Bapak Ibu ya. Cukup ya? Oke, Pak. Cukup ya.
Baik, saya tutup dulu ya. Saya tunjukkan sekarang dengan beberapa cover yang nanti Bapak Ibu bisa melihat. Hanya contoh di sini. Nah, ini saya contoh, misalkan saya buka. Ini adalah saya ambil dari buku siswa halaman 10 dan 20 ya, tergantung buku paketnya. Kemudian saya modif. Sebentar lagi saya ajarkan teknisnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu yang punya PDF kemarin boleh. Gitu ya. Ini teknisnya kan seperti ini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ini nih, halamannya tadi ada yang bertanya halaman, saya masih belum menemukan halaman. Ya. Ini halamannya saya manual ini. Saya ambil tulisan ini dari buku PDF ya ini. Saya modif gitu ya. Ya, saya modif. Ntar saya tampilkan biar sempurna, ini karena online masih belum utuh ini. Ntar saya slideshow saja Bapak Ibu biar kelihatan slideshow-nya seperti apa. Tampilkan standar. Nah, ini sudah presentasi selayaknya PowerPoint. Jadi cara menjalankannya pakai next sebelah kiri itu, pojok kiri bawah. Ntar saya mundur dulu. Nah, ini judulnya. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nanti dilengkapi Bapak Ibu tahun ya, mungkin dikirasin di halaman 1 ini. Kalau halaman satunya tidak mau di halaman, nanti berarti ada keterangan khusus ya, cover ya. Karena ini halaman presentasi biar tahu urutan slide-nya saja ya. Slide 1 seperti ini, slide 2 ya. Dikreasikan ya Bu ya. Ya, ini belum animasi ya. Nah, seperti ini ya. Diberi apa namanya, seperti orang bercakap juga boleh ya. Bercakap-cakap istilahnya. Ini namanya kalot ya. Bahasa cara menampilkan elemen ini diketik kalot itu akan muncul ya. Terus foto mungkin nanti diambil dari sumber, ini belum saya perjelas. Jadi foto ini karena ngambil saya paket, ini sumbernya saya pasang ini. Gambar sekian, sumbernya dari mana ya. Ini saya ambil dari buku PDF ya. Kemudian selanjutnya begini ya Ibu. Peta konsep kalau mungkin Bapak Ibu pasangkan silahkan gitu ya. Jadi karena ini masih modifikasi ya. Ya. Setelah ini selesai, nanti materi. Nah, ini kan belum saya edit ya Ibu. Ya. Nah, saya apa namanya? Berkecil dulu ya. Keluar dari layar penuh. Caranya dari mana? Di pojok kanan bawah. Ada tanda panah kebuka kiri kanan ya. Kalau Bapak Ibu mau berhenti. Nah, ini saya ambil dari mana? Dari buku siswa. Yang telah saya split dari satu buku ya. Sesuai dengan materi kegiatannya. Ini saya ambil satu kegiatan, saya buatkan presentasi gitu ya. Jadi asalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu cara ngeditnya seperti apa? Nah, ini sebentar lagi akan belajar bagaimana memasukkan buku ya, berupa PDF, mengupload sehingga memodif, atau buku PDF yang Bapak Ibu kemarin diedit ya. Saya akan mencontohkan dulu bagaimana seandainya PDF yang kita upload nanti mau dijadikan presentasi. Di sini sudah terseleksi. Kalau kita geser-geser ini sudah pindah-pindah Bapak Ibu ya. Sudah lepas. Nah, ini kita klik halaman luar del. Nah, di sini foto ini kan sudah geser-geser ini. Nanti disesuaikan. Nah, ini misalkan gini kurang, masih tidak dipakai di del aja nanti. Terus tulisan ini biar tidak jadi bergeser gampang, di select seperti ini, Ibu seperti tadi, di grup. Nah, biar pecah satu-satu. Ini teknis saja ya. Kok kurang besar karena di tampilan PowerPoint-nya nanti biar agak besar. Oh gini, dan taruh sini. Ya. Oh, fotonya seperti ini. Gitu Pak ya. Jadi ini judulnya memeriksa teori. Teknik tinggal diperbesar aja di sini. Digeser. Tarik panah ke atas ke bawah di sini.
Udah gini, ya. Yang ini nanti diedit karena tagnya banyak, disesuaikan gitu ya Ibu ya. Oh, rata kiri rata kanan nanti bisa diatur di sini. Di sini Ibu. Di kanan ada perataan rata kiri, terus rata kanan rata kiri. Kalau diklik lagi rata kanan, klik lagi center. Ya. Jadi tinggal diperbesar, kata-kata ini dimodif bagaimana agar lebih interaktif ya. Karena asalnya ini adalah buku. Kan begitu ya Ibu ya. Kalau ingin diberi bingkai belakangnya elemen, cukup elemen ketik aja. Saya menggunakan kertas ya. Tadi pakai kertas. Nah, di sini saya pakai ini tadi. Klik elemen kertas. Ntar saya perkecil ini. Sebentar biar sebagai contoh saja, karena ini diperlukan waktu yang harus telaten. Ya, ini kan cukup banyak, saya delete dulu. Tagnya cukup banyak. Nah, sekarang misalkan ini sekarang saya masukkan ke dalam kertas. Nah, yang tidak tahu teknisnya mungkin bisa belajar lagi di sini. Nah, ini ada tulisan kecil di bawah di del. Nanti ada yang tidak penting di del ya. Disesuaikan saja. Terus diperbesar seperti ini, ya Ibu ya. Ya. Terus dibuat rata kanan rata kiri, disesuaikan gini. Kalau tidak pas berarti ini perlu diedit ya. Atau bisa saya hapus dulu beberapa bagian biar gampang. Ini di blok. Saya delete ya. Tiba Ibu ngambil dari buku PowerPoint, buku PDF yang ada ya. Nah, ini tulisannya geser ke sini. Ya. Nah, sebelum diperbesar dengan cara menarik atau pakai pembesar kecil, bisa tarik dulu sini, disesuaikan dengan besar kecilnya, ditarik begini. Nah, Bapak Ibu, disesuaikan seperti ini ya Ibu. Oh, kalau backgroundnya ingin dirubah, klik aja, klik di sini, klik latar belakang, ketikkan misalkan di sini gambar bangunan, coba saya cari ada apa tidak. Oh, ada gambar bangunan, misalkan dikasih background gambar bangunan ya. Nah, ini backgroundnya seperti, kalau kurang bagus ya cari yang lain ya. Kalau tetap biru seperti ini ya, warna lain yang pernah dipakai hijau seperti ini gitu ya. Ini teknisnya seperti ini ya. Kalau ini fotonya mau dirubah bentuk lain, kalau persegi masukkan ke bingkai, cari bingkai seperti biasanya, bingkai yang telah dipelajari kemarin. Ya, di sini ada bingkai. Oh, ingin dimasukkan ke model lain, tinggal bingkainya dicari. Misalkan seperti ini. Ya, digeser dulu di sini Bapak Ibu. Baru fotonya ditahan, masukkan ke kanan di sini. Ya, kalau belum bisa masuk karena ini harus ada di dalam, kok sulit masukannya? Karena masukannya dari belakang ke depan ini. Ya, oleh karena itu posisi gambar ini harus diubah, diarahkan maju ke depan. Klik maju. Ya, coba itu masukkan ke sini. Ya. Kalau tidak pas, tadi gini ya. Dulu, sebentar ini masih ketumpuk juga, sebentar dulu. Nah, mundur, yang ini maju, coba. Nah, kalau belum bisa lagi Bapak Ibu, caranya di screenshot, kemudian di-upload ke unggahan. Ya, kalau ini langsung tidak bisa, di screenshot ya. Tapi Ibu bisa screenshot ya, tidak perlu belajar ya. Ya, kalau ini di buku mau dihapus, ganti aja yang lain dah, gini ya. Ya, tadi ada seperti ini, mungkin karena tertumpuk tadi. Sebentar dulu saya ulangi lagi. Kenapa tadi tidak bisa masuk? Mungkin karena tertumpuk. Coba. Sebentar dulu. Ini karena kalau di del kan hapus ya. Karena tertumpuk di sini, ya. Sehingga saya pakai gambar lain yang sesuai. Kalau ini tadi tentang bangunan, yang nyari saja di mana? Di foto ya.
Di foto dicari ya, ada tidak? Nyarinya di foto. Bukan di mana? Bukan di elemen ya. Cari ya. Teorema Pitagoras, cari sesuaikan. Kalau ini edu. Sudah tinggal masukkan ke sini. Oke. Itu ya Bu ya. Disesuaikan ya. Tampaknya ini tidak tepat ya, karena kocar-kacir malah. Karena bangunan bingkai itu hilang ya. Sehingga cari yang pas. Ya mungkin bentuknya seperti ini aja, kotak ini biar penuh. Ya, fotonya. Terus ke foto ya. Kalau mau ke elemen, nah keunggahan silahkan nanti. Ini saya nyari gambar punya orang lain ya. Ya, ini biar begini. Saya itu di drag sehingga masuk ke dalam sini. Oke. Nah, gitu Bapak Ibu. Tinggal diatur posisinya, ke orang ke kiri, ke orang ke kanan dan sebagainya, tinggal diatur ini. Itu ya. Itu slide 2 ya. Jadi setelah KD ya, nanti disesuaikan bagaimana saat pembelajaran lebih menarik ya. Aja ya. Mungkin itu cara memodif pada PDF yang saya upload dari buku ke dalam bentuk presentasi. Sementara ini paham Bapak Ibu? Kalau ini paham, silakan nanti slide 1, slide 2 dibuat seperti materi yang ada di buku PDF yang kemarin atau cari yang lain. Yang penting nanti akan disampaikan di mana grup termasuk slide yang saya sampaikan tadi nanti bisa diberikan oleh panitia dalam draft ya, urutannya maksudnya. Jadi presentasi itu dimulai dari cover, kemudian halaman 2 KD dan tujuan belajar atau indikator, terus berisi materi disesuaikan banyaknya slide-nya, berisi contoh, latihan soal dan sebagainya, evaluasi, kemudian penutup gitu ya. Ada penutupnya, closing-nya seperti apa ya Ibu ya. Ini cara memodif. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan bagaimana cara memodif buku PDF yang kemarin Bapak Ibu download melalui Canva ya, sehingga nanti berubah jadi presentasi dan disesuaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu ya Bapak Nasrul sebagai moderator, dibuka dulu 5 menit. Oke. Ini ada langsung pertanyaan yang masuk di kolom chat Pak Ismail dari Bu Lulu. Mohon petunjuk Pak bagaimana cara upload PDF ke Canva. Oke. Saya langsung saja ya Bapak Ibu. Kemarin sudah mendownload PDF yang ada di buku A4 dokumen gitu ya. Baik, saya close dulu ya. Saya tutup, close sehingga kembali ke beranda. Baik ya. Bapak Ibu sekalian, untuk mendownload sebuah PDF buku yang kemarin ya, caranya arahkan dulu ke proyek Anda di sini ya. Proyek Anda. Kemudian di pojok kanan atas ini, di bawahnya profil, di bawahnya buat desain. Ini kan ada tambah baru ya. Kalau tambah baru ini akan muncul tulisan folder atau unggah. Gitu ya. Nah, ada juga yang di sini unggahan. Di baris ini semua setelah proyek Anda diketik ini ada unggahan. Kalau diklik langsung dibuka di sini. Ya, ini unggahan ya. Unggahan yang ada kita berikan ya. Nah, cara cepatnya ya setelah lewat sini bisa. Cara yang kedua adalah dengan drag and drop ya. Ya, saya kembali ke klik proyek Anda dulu ya Bu ya. Sehingga nanti PDF yang kita upload atau unggah di Canva akan ada di proyek Anda ya. Saya tunjukkan yang pertama ya. Pakai tambah baru terus unggah. Setelah itu nanti setelah diunggah baru kita modif seperti presentasi. Nah, di sini saya akan mencari dulu sebuah buku A4 dokumen yang dibuat dari Canva yang telah di-download PDF-nya. Nah, misalkan ini Bapak Ibu, ini saya punya 3 ini ya. Saya contohkan yang lain saja ya. Punya teman di sini, misalkan ini prakarya ini. Saya open ya.
Nah, ini proses, Bapak Ibu jangan terburu-buru melihat langsung, karena ini adalah online. Nanti akan muncul di bagian terbaru ini, sebelah kiri tampilan, nanti akan muncul di sini ya. Klik di proyek Anda, kita tunggu sebentar. Ya, ini proses mengupload, ya, itu cara satu ya. Sebentar lagi saya coba, di sini, kalau ini, nah, di kanan ini sudah saya edit ini. Nah, ini saya coba yang lain dulu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti berkreasi bagaimana buku PDF yang kemarin dibuat, diupload di Canva, kemudian diubah ukurannya menjadi presentasi pembelajaran dan diedit lagi. Nah, baik, Bapak Ibu, apakah terlihat sebuah upload proyek ini? Ini adalah saya upload tadi ya. Terlihat, Pak. Nah, kalau ini sudah, ini cara yang pertama. Saya hapus lagi ya. Saya hapus, pindahkan ke sampah. Nah, saya pindah ke sampah. Berarti hilang lagi. Cara satu tadi adalah dengan cara klik tanda tambah, unggah. Itu cara satu. Cara dua, buka folder di perangkat Bapak Ibu. Kemudian arahkan ke file PDF yang mungkin kemarin di-download atau buku lain, terserah. Ya, disesuaikan. Kalau Ibu bosen dengan yang kemarin pakai materi lain boleh gitu ya. Yang penting nanti akan jadi presentasi. Nah, ini cara yang kedua, buka file folder yang saya simpan tadi. Ini yang tadi yang saya upload. Setelah itu saya drag ya, drag itu artinya tahan mouse, arahkan ke Google Chrome yang membuka Canva ya. Jangan dilepas ya, kliknya lepas sampai muncul tanda tulisan copy. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Saya lepas ya. Lepas, ini adalah proses mengupload PDF. Sambil menunggu ya proses upload. Jadi baik PDF, PowerPoint yang Bapak Ibu buat sebelumnya bisa diupload, dimodif di Canva. Word juga bisa. Ini saya sudah RPP, ini saya upload di Canva ini, RPP 1 halaman. Nanti bisa dimodif di Canva juga RPP-nya, biar lebih bagus tampilannya ya. Bisa diubah dari A4 ke bentuk apa namanya, model kayak Telegram dan sebagainya. Oke, sudah. Sepertinya sudah terlihat di pojok kiri Bapak Ibu. Ya. Nah, ini. Sudah paham Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu tadi kan membuat pertama, sekarang mengubah ukuran A4 menjadi presentasi pembelajaran. Nah, caranya file ini kalau ingin Ibu tindih, artinya tidak mau disalin, bisa saja dibuat salinan ya. Kalau buat salinan, kalau enggak ya tidak apa-apa, langsung saja karena filenya kan sudah ada. Caranya buka dulu, klik. Oke, tunggu sebentar. Sampai terbuka A4-nya. Jadi file Ibu ya, kalau sudah ada di Canva ya tidak usah di-download lagi ya, upload lagi ya. Kan tersimpan kemarin Bapak Ibu ya. Seandainya di Canva terhapus, Bapak Ibu harus mengupload lagi. Kan begitu ya. Tapi kalau di proyek Anda ada buku A4 yang kan tersimpan itu, tidak usah download lagi. Tapi Ibu buat salinan biar punya master maksud saya. Nah, saya lihat dulu Bapak Ibu. Ini ada tanggapan dari Canva, nanti diminta untuk apa namanya? Masukan ini. Saya close saja dah, masukannya nanti saja. Terlihat Bapak Ibu? Ini adalah karya PDF yang kemarin Japri ke saya. Kemudian saya upload sekarang di Canva ya. Ini A4 ya. Ya, ini berupa buku sampai halaman terakhir. Sampai halaman terakhir coba. Nanti lengkap dengan evaluasi ya. Nah, ini evaluasinya berupa link kalau PDF ya. Barcode-nya ini. Nanti Bapak Ibu tidak usah, kalau link ini masih mau dipakai di presentasi tidak usah dihapus. Tetap pakai ini ya. Berarti nanti Bapak Ibu cara memodif PDF A4 yang kemarin disusun yang sudah sesuai, ada logo IG, Bapak Ibu tidak usah ngupload lagi, sudah tinggal membuat bentuk presentasi ini.
Itu maksudnya. Sampai sini paham dulu Bapak Ibu? Lanjut? Paham, Pak. Lanjut ya. Nah, sekarang dari A4 ini yang telah terupload ya, agar berubah menjadi presentasi pembelajaran berbentuk tadi kayak ada 16:9 atau yang landscape ya maksud saya tadi ya. Caranya ini Bapak Ibu di sebelah kanan beranda ada tulisan file, ada ubah ukuran. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas Pak. Ya, klik ya. Jadi diklik ubah ukuran. Sudah sampai sini paham? Oke. Di sini ada pengubahan senti, mili dan seterusnya. Biarkan tidak usah dulu ya. Nanti Bapak Ibu eksplor sendiri. Arahkan ke ini. Cari di sini semua. Ke bawah itu ada konten Instagram, sampul Facebook, poster. Kalau dicari ke bawah ini banyak sekali, tidak pernah selesai. Lainnya ini kalau diklik banyak tambah lagi ya. Tidak usah yang penting sekarang Bapak Ibu setelah klik ubah ukuran, klik cari tulisan di semua itu presentasi 16:9. Ya, seperti kita membuat tadi sebelumnya ya. Klik aja di sini. Setelah tercentang salin dan ubah ukuran. Apa buat salinan apa langsung ubah ukuran terserah ya. Yang enak kita buat salinan saja biar tahu perbedaannya ya. Klik salih ubah ukuran sehingga A4 ini tetap ada di Canva di dalam proyek. Klik aja. Kita tunggu proses membuka tab baru ya. Jadi di Canva ini pasti membuat tab baru ya. Setelah tab aslinya ada, diubah ukuran pasti buat tab baru buat salinan ini. Tunggu sejenak kita melihat tampilannya. Oke Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Nah, dari inilah kita bisa memodifikasi kembali. Nanti tinggal menambah halaman terakhir gitu ya. Ini nanti tinggal diklik ya, saya perbesar saja. Ini halamannya harus kalau bisa harus landscape ya. Sehingga kelihatan satu halaman seperti ini. Ntar dulu kurang ke kiri. Nah, sehingga tampil nanti cara nambah slide-nya seperti biasa duplikat, tapi kalau di halaman bawah itu tinggal tambah halaman ya. Nambahnya ya. Sebentar dulu. Kan penutupnya tidak ada itu. Sebentar dulu. Nah, Bapak Ibu, ini kan halaman sudah sampai evaluasi. Nanti untuk tambahan untuk presentasi terakhir ini bisa tambahkan halaman atau menggunakan background lain atau boleh duplikat. Nanti tinggal del yang tidak penting tambah halaman gini ya. Nanti dirubah halaman lain pakai warna lain. Silakan ya. Nanti diketik isinya berupa kesimpulan, saran, kemudian informasi lainnya ya. Jadi setelah evaluasi. Nah, dari sini kita edit satu persatu mulai dari cover ya, atau nanti mau gambarnya dirubah terserah. Ini kan sudah satu halaman ini. Terlihat ya. Ini satu halaman. Nah, tinggal diubah posisinya. Oh, sekolahnya mau taruh di bawah. Yang ini mau dirubah jadi apa namanya? Full double misalkan, terserah. Ya, atau di del atau hanya sebagai variasi. Ya. Tinggal begini ya, Bapak Ibu ya. Tinggal ditulis ke bawah. Kemudian ini nah ini terlalu tidak rapi. Nah, ini kalau mau dilepas nanti ini kayaknya jadi satu kesatuan, tidak grup, di enter aja di sini. Tinggal gini. Kalau ini terbalik seharusnya ini dulu ya. Saya taruh di sebelahnya prakarya, pakai mouse enter ya dibalik ya, prakarya saya enter gini. Gitu ya. Ini tulisan IG-nya taruh di sini, tinggal geser aja. Tahunnya mau ditaruh di sini bebas ya. Terus judulnya taruh di sini. Terus kelasnya mau ditaruh di bawahnya silakan nanti. Ntar saya perbesar biar lebih, karena ini di presentasi ya. Ntar ini saya center ini biar bagus, center ya. Ada garis di belakang mungkin mau dihapus boleh.
Tadi dulu. Ini tinggal diklik del, mungkin tidak penting. Nanti diberi variasi sendiri. Begini nama, nanti ini dimodif sendiri ya. Tergantung di mana enaknya. Kalau perlu ditambah atau mau diganti latar belakang, silakan di sini. Ya. Sementara ini dulu saya ubah konstruksi ini. Nah, ini kalau lebih kotaknya caranya di backspace. Tulisan ini diwarna agar lebih kontras, saya kasih efek. Kemudian kasih latar belakang. Ini putih. Oh, warnanya apa kira-kira? Sehingga warnanya berubah warna lain. Ya. Diklik warna ini, tambah, terus dicari. Nah ini, misalkan agak tua di sini. Terus tagnya dirubah. Mau diubah warna apa? Sehingga lebih tajam terlihat gitu ya. Kalau senang warna ini ya. Ya. Ini ya. Terus ini tadi logonya, logo sekolah mau ditaruh di sini boleh. Ya. Tuh Ibu ya. Nama sekolahnya belum ada. Tinggal ini agak diklik duplikat aja, diketik di bawahnya. Diganti nama sekolah ya. UPTD misalkan, UPTD SD SDN Maju Tak Gentar. Nah gini ya, tinggal ditarik lagi pojoknya untuk berbesar ya, dan seterusnya. Terus diberi foto di sini ya, silakan ya, ada foto atau tidak usah, tidak apa-apa, terserah. Yang penting ada materi, kemudian tahun, tanggal, boleh pakai tanggal, terserah. Nanti saya beri contoh yang lain. Yang penting Bapak Ibu bisa menampilkan, berkarya, berkreasi seindah mungkin menggunakan Canva ini. Ini edit untuk cover Bapak Ibu ya. Nah yang ini tinggal Bapak Ibu edit lagi ya, dipindah-pindah gitu ya. Nah ini kan bisa dipindah-pindah Ibu. UKD saya ubah pakai ini indikator ya. Nah, ini saya hapus dulu del. Ini mungkin variasinya mau dirubah, tinggal di del aja. Tambahan elemen yang mungkin tidak mau dipakai, ini saya perkecil dulu. Yang mau dipakai biarkan, karena ini penjelasan materi gitu ya. Yang ini di blok aja, delete nih kalau tidak penting. Klik del. Di sini kasih KD. KD-nya ini. Yang ini indikator apa tujuan pembelajaran, terserah ya. Kalau ada dua gambar, silakan nanti gambar satunya di copy begini, ya Ibu. Ntar, satunya gambar untuk KD, satunya gambar untuk apa tadi ini? Indikator ya. Atau tujuan pembelajaran nanti disesuaikan ya. Indikator pencapaian kompetensi atau begini aja sudah. Yang penting teknisnya seperti ini. Oke ya. Gambarnya sekarang ini ada tambahan sedikit bagaimana membalik sebuah apa namanya tag nanti aja ya. Yang gambarnya seperti ini, sekarang ini gambarnya sama. Agar di sini terbalik, arahnya bisa klik balik, balik horizontal. Ini ya Ibu. Ini balik horizontal. Kalau balik vertikal nanti terbalik ini. Ya, tidak cocok ini ya. Kita balik lagi ke vertikal di sini, putar-putarnya di sini. Yang ini ke sini, sini ya. Oke. Kemudian di sini dikasih elemen yang menarik. Apa tadi? Papan gantung. Saya buatnya pakai papan gantung tadi. Nah, ini ada papan gantung. Saya ketik ya, Bapak Ibu. Ya. Pakai papan gantung di sini. Bisa gini ya, Ibu. Ya, kalau tidak cukup nih karena tidak bisa, nanti gambarnya bisa digeser. Yang ini di sini mungkin pojokan saja ini. Ya. Mungkin ini hanya sebagai pemanis ya. Yang background kedua silakan cari kalau bentuknya ini. Ini yang kedua. Jadi ini yang untuk KD.
Yang ini tinggal geser sini ya Ibu ya. Jadi tinggal ukurannya seperti apa, tinggal di explore besar kecilnya ini ya. Jadi begini ya. Jadi kalau orang besar lagi seperti apa tulisan ini, baru dikasih nomor. Ini sebentar dulu saya geser agar lebih besar. Caranya geser-geser begini, tuh rata kiri. Nah, ini satu kesatuan. Tek ini satu kesatuan ya. Sini ya. Yang gambar ini tidak masalah ditaruh sebagai pemanis saja gitu ya. Atau mau ditaruh di sini boleh nanti ya. Ya. Taruh ini sebagai ini ya. Dimodif-modif sendiri. Ya. Ini kalau orang besar tarik. Dah, sementara ini dulu. Kemudian di sini untuk KD satu kalimat. Nah, ini 3.1 dan 4.1 ya. Tinggal ditambahkan. Kalau hilang itu tinggal 1. Bapak Ibu tinggal ini 4.1 misalnya. Disesuaikan ya. Kemudian biar berjarak di enter aja di sini. Disesuaikan dengan nah begini. Kalau warnanya tidak jelas, dicari warna yang menarik. Warna lain dicari pewarnaan. Apa cocok yang seperti apa warna ini? Dia. Kalau masih belum tajam, bisa ditambah elemen lagi di sini. Elemen kotak boleh nanti ya. Dicari warna yang bersesuaian, misalkan hitam saja gini ya. Karena kuningnya mudah. Yang ini Bapak Ibu, kita terdapat beberapa indikator ingin memberi nomor atau memberikan tanda anotasi. Ini ada tanda daftar. Klik daftarnya saja satu kali misalkan. Nah ini tanda titik-titik ada, atau pakai nomor klik lagi. Nah ini pakai nomor ya. Jadi untuk penomoran caranya diklik, ada tanda di bawah daftar. Nah ini diklik saja, ini kembali ke asal, pakai titik, kemudian nomor. Nah gini ya, yang ada seperti ini. Kemudian kalau tulisannya terlalu rapat, maka di sini ada jarak. Nah ini ada jarak, bisa digeser-geser jarak baris atau jarak huruf. Kalau ini sini terlalu rapat, ya jarak barisnya yang digeser gini, disesuaikan ini. Oke. Kalau jarak baris ini seperti ini, hurufnya yang berjarak. Ya. Gini ya, sementara Bapak Ibu. Nah, ini tambahan. Nah, efek kalau ini modifikasi efek nanti lebih tajam lagi ya. Warna efeknya. Nah, di sini efek, cuma background bawah tidak berfungsi. Kembali lagi tidak ada efek. Ya, cuma warna tulisan dipertajam. Kira-kira apa yang tajam, yang ke sini. Termasuk mungkin jenis hurufnya bisa dirubah sendiri ya. Oke ya Bu ya. Agar menarik lagi mau ditambah bingkai lain di sini. Kasih elemen sini. Misalkan grid ya, grid itu titik biasanya. Grid apa? Kok grid? Grid ya. Nah ini di grafis ya. Nah dicari sendiri. Kalau tidak perlu terlalu ramai gambar ya tidak usah. Ya, diklik aja misalkan ini, biar tidak terlalu kosong maksud saya, ya, tinggal ditaruh posisinya agak ke belakang, mundur, yang gini ya, yang ini agak maju posisinya, maju, ya, kalau diduplikat aja, tinggal nanti digeser ke sebelah kanan caranya. Ya tinggal diduplikat, nanti geser ke kanan ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak ya ini ambil lagi boleh. Kalau enggak bisa geser boleh dirubah sehingga harapannya desainnya itu lebih menarik lah. Posisinya kita mundur. Nah ini kalau udah jelas, sekarang di indikator ya. Nah ini indikator. Ini geser aja.
Terus beri efek ya, biar lebih tajam backgroundnya. Kalau itu putih, cari yang lain yang kira-kira lebih mengarah ke gambar khusus ya. Misalkan seperti ini, tulisannya warna lain ya, warna lain di sini. Ya, tuh KD juga diubah agar lebih tajam, efek ya. Jadi isinya efek latar belakang, kemudian cari warna ya, cari warna, klik tambah, kemudian digeser-geser sampai warna yang diinginkan, kemudian hurufnya dirubah juga, huruf apa yang kira-kira lebih tajam. Ya. Kalau tidak cocok di yang sendiri ya Bu ya. Ini jadi modelnya gini. Kita dulu. Ini masih belum tajam. Kalau terlalu besar diperkecil dulu. Nah, ini warnanya kalau masih belum tajam bisa diubah warna lain, diklik warna font. Nah gini aja lah sementara, ini disesuaikan sendiri gitu ya Ibu. Sementara slide 2 KD indikator sudah jadi, nanti materi disesuaikan ya Ibu ya, sesuai buku PDF yang ada dikembangkan ya, sehingga nanti saat presentasi jadi. Mungkin sementara karena waktu sudah menunjukkan jam 2.46, selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan ya. Mungkin dibuka dulu tanya jawab Pak Nasrul ya. Oke Pak. Karena jam 3 mungkin 5 menit lagi Pak tanya jawab, mungkin nanti bisa ditutup kegiatan. Mungkin tanya jawabnya bisa nanti di grup lagi gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan Pak. Ada pertanyaan dari Pak Ekwanto. Halo Pak Ismail. Halo ya. Apakah saat unggah file PDF itu, file PDF yang kita unggah itu harus file PDF yang sudah kita desain di Canva? Ya, ya. Boleh ya. Tidak harus yang dari PDF Canva ya. Boleh yang lain. Bapak yang penting urutan-urutannya slide 1 sampai slide terakhir sesuai yang saya tunjukkan tadi atau yang nanti akan diinformasikan oleh panitia di grup ya. Urutan-urutannya. Yang penting itu saja ya, tidak harus yang ada di Canva ya. Yang penting Bapak Ibu sudah paham mendownload sebuah materi di Canva berbentuk PDF. Bisa juga nanti dari ini dibuka di PowerPoint ya. Pak, apakah ini bisa dibuka di PowerPoint? Nanti Bapak Ibu bisa di titik 3 sini. Saya tambahkan lagi di pojok kanan tampilkan. Jadi cara mendownloadnya ada 2. Di sini ada ya. Kalau diklik di sini kan tanda panah. Besok Bapak Ibu yang ditugaskan itu adalah dalam bentuk PDF saja ya, biar tidak berat menguploadnya. Sebenarnya bisa diklik ke bawah. Ini ada bisa jadi video Bapak Ibu, bisa GIF ya, JPEG. Tapi untuk PowerPoint bukan di sini posisinya. Downloadnya tidak bisa di sini ya. Jadi presentasi ini dapat diubah ke download dalam bentuk PNG, JPG, cetak, tapi ini disarankan jadi PDF gitu ya. Bisa jadi video ya. Kenapa jadi video? Karena nanti ada animasi, dia akan bergerak sendiri gitu ya. Dicoba. Termasuk jadi GIF. Karena beberapa elemen ada yang animasi ya, gitu ya. Ini cara downloadnya nanti besok pakai ini boleh ya. Cara yang kedua, ada titik 3 di pojok kanan. Kalau ini tampilkan materi di titik 3, kita klik. Nah, di sini untuk menampilkan slide, ini unduh juga ada.
ini jadikan tugas juga ada masuk ke Google Classroom ya. Jadi materi ini langsung bisa diunggah di Classroom. Bisa ke Microsoft Teams ya. LMS ya. Bagikan tautan. Tampilkan dan rekam. Jadi bisa langsung di sini. Salin ke clipboard. Kemudian Instagram. Terus klik titik 3 lihat semua. Ntar dulu, nanti akan diarahkan lagi, dapat diubah ke dalam bentuk Microsoft PowerPoint di sini. Ya, kalau sudah jadi, coba diklik. Nah, nanti ini ada 9 halaman diunduh. Ya, coba saya unduh. Nah, bukanya berarti kalau sudah diunduh berarti bisa dibuka di PowerPoint. Kita dulu proses ya. Ini terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi biar sekalian ada tambahan sedikit wawasan yang di-download presentasi tadi bisa ke PowerPoint ya. Jadi PPT Satu lagi Pak Ismail. Ya, silakan langsung saja. Setelah itu nanti pertanyaan akan dilanjutkan melalui grup WA gitu. Iya, silakan ya. Ini pertanyaan dari Bu Afida. Apakah ada cara untuk menulis rumus kimia di Canva, Pak? Rumus kimia itu pakai saya belum menemukan masih. Tapi saya memodif itu dengan mengkolaborasi yang lain kadang. Kalau belum muncul, saya kolaborasi seperti matematika itu beberapa simbol ada. Saya pakai algebrator, ya. Yang kimia saya belum tahu, ya. Tapi kalau kayak tabel kimia, periodik biasa itu ada. Ya. Tapi kalau rumus kimia itu kata ke bawah harus dimodif di mana? Naik bawah. Yang enak itu buat di tempat lain, dibuat jadikan gambar. Nanti diunggah sebagai media, ya, itu ya. Baik, saya akan nyimpan dulu sebentar, karena sudah mencoba PDF tadi, PowerPoint tadi di Canva jadi PowerPoint ya. Ntar dulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba ya. Setelah hasilnya selesai sampai evaluasi dan penutup, dicoba dibuka di PowerPoint nanti. Ya, bisa dikembangkan begitu ya. Karena kalau kita pakai Canva, presentasinya harus online kan begitu. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di tempat lain, ya coba lihat hasilnya ya. Ini saya tunggu. Sehingga yang mungkin ngajarnya tidak pakai jaringan internet di sini. Nah, ini saya buka PowerPoint. Kita dulu. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, silakan sambil Oke. Oke. Ada lagi Pak ini Pak pertanyaan Ya. Pak. Pak, bagaimana cara untuk mengunggah file yang sumbernya dari drive kita, bukan dari Gitu. perangkat kita? Iya. Sebentar dulu ya. Saya buka dulu ini biar tahu bahwa hasilnya dalam bentuk PowerPoint. Ini kan sudah terdownload Bu, PowerPoint ya. Jadi kalau dibuka PowerPoint, lagi saya tunjukkan kalau pakai upload di drive ya. Karena online pasti ada hubungan dengan drive itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dari Canva yang saya download menjadi PowerPoint, maka jadi hasilnya bisa dilihat di PowerPoint. Jadi Canva itu elemen-elemen yang kadang-kadang di PowerPoint sulit nyarinya ya. Tapi di Canva elemen dan unsur lain, fiturnya banyak sekali. Ya. Sebentar dulu sedikit ya. Setelah ini kita tutup baru ke drive ya. Unggah media. Ya. Prosesingnya berat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, coba lihat. Hasil kalau nanti bagus di Canva-nya juga akan muncul setelah dari PowerPoint. Ya. Ya. Sementara itu dulu ya, nanti bisa di explore, yang penting sudah terdownload dalam PowerPoint gitu ya. Oke. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara mengupload apa itu Pak? PDF. Mengupload file ke Canva yang berasal dari drive Pak, bukan dari dari perangkat. drive ya. Bentar dulu. Ya. Bentar dulu. Bentar saya buka.
Saya tutup dulu beberapa tab ini. Mana tadi ya? Ada di bentar dulu. Ketemu orang. Mengupload, bentar dulu, kalau ini unggahan yang sudah jadi. Saya nanti saya cari dulu Pak ya. Saya jawab di grup ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Mudah-mudahan nanti ketemu, saya buatkan tutorial sekaligus nanti. Kalau lupa tolong dijabri, boleh diingatkan Pak ya. Ya. Ntar ini saya lupa posisinya. Kemarin nyobanya saya masih pada download dari drive, saya upload, jadi kerjanya 2 kali gitu ya. Ya mungkin sementara itu masih jadikan apa namanya PR bagi saya dulu ya, karena waktunya ini sudah kurang 5 menit gitu ya. Saya kembalikan dulu ke Pak Nasrul. Ya Pak. Oke Bapak Ibu, ada satu lagi pertanyaan Pak Ismail. Langsung dijawab atau nanti di grup Pak? Halo Pak Ismail. Di dalam pembelajaran, presentasi itu kan disampaikan saat proses pembelajaran. Setelah anak-anak mengamati presentasi dari Bapak Ibu dan sambil proses, ganda langsung selesai biasanya kan begitu. Misalkan saat materi selesai, biasanya anak-anak bekerja diskusi kelompok dulu, misalkan begitu kan ya, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu biasanya kan untuk mengarahkan keharapan tujuan dari indikator, pasti kan sudah memiliki kesimpulan yang telah dipelajari, apa poin-poin yang telah dipelajari, kan begitu. Untuk memperkuat bahwa kegiatan pembelajaran kita berhasil dengan tujuan atau indikator yang diharapkan. Itu maksud saya. Jadi bukan slide itu diputar sampai selesai, bukan seperti itu maksud saya. Biasanya Bapak Ibu guru kalau mengajar 2 kali 40 menit, bukan 1 kali putar. Jadi sampai di mana slide itu diputar. Misalkan materi dijelaskan, biasanya kan bekerja kelompok, diskusi, maka slide itu ditutup dulu kan begitu. Ya. Setelah itu anak-anak berlatih pakai lembar kerja. Nah, lembar kerjanya nanti terserah, bisa pakai LKPD online, bisa pakai apa namanya softnya, atau langsung pakai barcode, pakai link dan sebagainya, tergantung. Ya, kalau ibu menggunakan barcode, berarti PowerPoint-nya tetap dibuka, kerja kelompoknya, lembar kerjanya pakai HP, diklik ya, pakai barcode, pakai link, terserah. Setelah itu anak-anak kan proses mencari belajar, bukan Bapak Ibu langsung menyimpulkan, tapi bagaimana mengarahkan anak proses pembelajaran sampai anak menemukan sendiri melalui langkah-langkah yang ibu ajarkan. Baru istilahnya anak-anak setelah selesai belajar tadi, apa yang dapat kita simpulkan. Sebelum slide kesimpulan ditampilkan, usahakan anak-anak dulu yang menyampaikan materi dulu. Setelah itu ibu sebagai penguatan, itulah kesimpulannya, kan begitu. Artinya menyinkronkan antara simpulan yang diharapkan yang dengan simpulan yang